Lagi-lagi Kalau sampai udah memaksakan udah kehendak ini. bercerai-berai kenapa masih dipakai? Jadi Bagian apa kenapa eh, masih dipakai kalau dalam ulama Quran udah surat Al-Anbiya bercerai-berai? dan surat Az-Zukhruf itu tidak menjelaskan tentang definisi nabi ataupun rasul. Tetapi kalau dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, hadis tawil itu, hadis panjang itu menjelaskan tentang definisi sekaligus persamaan dan perbedaan nabi dan rasul, itu jelas. Kalau di dalam Quran surat Al-Anbiya dan Az-Zukhruf itu menjelaskan tentang ciri-ciri nabi dan rasul, bukan definisi. Itu sampai gagal tetapi berulang-ulang mengklaim kegagalan. Terus yang kedua, ulama sudah bercerai-berai, lo memangnya kenapa kalau bercerai-berai? Itu persoalan hadis iftiraq sudah saya baca, bahwa umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan atau firqah dalam bidang aliran atau madhab. Ya, itu tidak bertentangan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dulu tentang hadis iftiraq dan ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafu ashabi rahmatun, ashabi kan nujum dan seterusnya, itu mengkonfirmasi bahwa hadis iftiraq dan hadis ikhtilaf itu benar terjadi. Ya, memangnya kenapa? Terus memangnya Ahmadiyah tidak bercerai-berai tah? Ada Jamaah Ahmadiyah Indonesia Qadiani yang berpusat di Bogor, dan ada Jamaah Ahmadiyah Indonesia cabang Lahore yang berpusat di Yogyakarta. Jadi sekali lagi panjenengan tidak bisa memaknai kalam umum dengan sifat keumumannya, yaitu tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu sudah pasti bahwa kita harus berpegang teguh kepada tali Allah atau agama Allah, khususnya Al-Quran dan As-Sunnah, kan begitu. Tetapi tentang kalam khusus dan mutlak, yaitu tentang hadis iftiraq dan hadis ikhtilaf, itu tidak bertentangan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Gitu loh, sampean gagal paham kok memaksakan diri. Lagi-lagi sampean itu selalu merujuk kepada tafsir ulama ataupun hadis yang tidak sahih, ya. Bilangan nabi jumlahnya 124.000 dan rasul 313 itu sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan nabi-nabi itu adalah rasul Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 6. Bahkan Ibnu Jauzi di dalam tafsir Ruhul Ma'ani jilid 5 halaman 449 mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu dusta, ya. Jadi silahkan jangan diulang-ulang, ya, karena Al-Quran sudah menyatakan bahwa Nabi itu utusan Allah, berarti Rasul Allah, dan dia harus laki-laki yang diutus Allah dan menerima wahyu, gitu ya. Surah Al-Anbiya ayat 7 dan Az-Zukhruf ayat 6 itu udah jelas kok, ya. Kemudian ulama yang sering sampean sebut-sebut itu mufasirnya itu udah berpecah belah yang sekarang itu, dan menurut Al-Quran berpecah belah la tafarraqu itu dilarang, ya, gitu. Jadi karena dilarang itu kan sudah melanggar Al-Quran. La tafarraqu an aqimudin wala tatafarraqu fi. Kemudian bagaimana Allah menilai orang yang bercerai-berai itu? Nah, ini dengerin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimi sholata wala takunu minal musyrikin
walladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an, ya. Jadi orang-orang yang tidak menegakkan sholat, orang-orang yang tidak menegakkan sholat dan mencerai-berai atau memecah belah agama itu adalah termasuk yang musyrikin. Lagi-lagi sampean itu siapa? Kok mendoifkan suatu hadis tanpa menyebutkan muhaddis yang mendoifkan? Itu ngawur lagi. Ya, yang kedua, baik Al-Anbiya maupun Az-Zukhruf itu tidak berbicara masalah definisi nabi dan rasul. Sampai memaksakan itu berbicara masalah ciri-ciri nabi, ya, dan rasul, bukan apa definisi nabi dan rasul itu. Menurut siapa? Ya menurut para mufassir kok. Sampean itu berkata tentang ayat Quran tidak menurut para mufassir. Ya, yang bodoh itu siapa? Yang berdasarkan referensi dan maroji para mufassir atau yang ngawur seperti panjenengan itu. Jadi panjenengan itu mengklaim saya sudah bisa mengartikan nabi dan rasul, padahal itu bukan definisi tentang nabi dan rasul. Definisi nabi dan rasul itu baik persamaan maupun perbedaannya ya dijelaskan oleh hadis Abu Dzar Al-Ghifari itu. Ya begitu loh. Jadi baik Al-Anbiya maupun Az-Zukhruf itu tidak berbicara masalah definisi, baik juga persamaan dan perbedaan nabi dan rasul. Tapi panjenengan paksakan itu pun tanpa ilmu. Yaitu ngawur namanya. Jadi yang lebih bodoh itu saya yang berdasarkan para referensi atau panjenengan yang ngawur tanpa referensi tapi ngotot. Bahaya panjenengan ini. Sanad mutasil, mutabaroh itu hanya buatan ulama saja, ya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan mutasil, mutabaroh kok, ya. Jadi yang jelas, ya, pegangan umat Islam itu kata Rasulullah adalah kitabullah wa sunnata rasulihi. Ya, kenapa Anda selalu itu ke sanad mutasil segala macam? Kan udah jelas kitabullah wa sunnata rasulihi, Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah. Jadi lupakanlah ya thariqah itu termasuk firqah, ya. Rasulullah mengatakan fa'tazil tilkal firaq, tinggalkanlah semua firqah itu. Yang harus diikuti apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, atau talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nah itu kan bayan atau uraian dari Rasulullah terhadap wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, tetaplah bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Imam mereka yang seperti apa? Yang mengikuti sunnahku dan sunnahullah rasyidin. Kemudian fa'tazil tilkal firaq, tinggalkanlah semua firqah itu. Ini sekali lagi ya Bairi ini tidak bisa membedakan kalam yang bersifat umum dicampur aduk dengan kalam yang bersifat khusus dan mutlak. Ya gak bisa begitu, karena di dalam usulnya itu kalam umum itu berlaku tentang keumumannya, dan kalam khusus itu, kalam mutlak dan khusus itu berlaku kekhususan dan kemutlakannya. Kan begitu. Wah, itu memaksakan lagi panjenengan itu di samping salah tadi membaca ayat mutahharun apa dibaca rijalun, yang benar rijalan nuhi. Wah, membaca ayat saja salah kok langsung menafsirkan tanpa keilmuan. Itu yang bodoh itu saya atau sampean. Kenapa saya bodoh? Karena saya selalu melayani orang yang ngawur gitu loh. Membacanya salah, menafsirkannya salah, tidak berdasarkan
koridor ilmu tafsir daripada mufassir, itu salah semua. Jadi yang dimaksud dengan katakanlah diutus, Al-Mahdi itu diutus, katakanlah begitu, adalah sebagai amir atau sebagai imam, bukan sebagai Rasulullah. Itu yang sampean sudah saya jelaskan mulai kapan itu. Barusan saya jelaskan, diulang-ulang lagi kan. Wah, itu roboting namanya. Terus kedua, ya, Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu sudah saya jelaskan dari berbagai ulama, berbagai mufassir, dari ahli bahasa, bahwa khatam atau khotim itu ya bermakna tidak ada lagi sebagai penutup, artinya tidak sebagai afdalun nabiyyin, itu karangan belaka. Jadi sampean itu di samping membaca ayat salah, memaksakan ya tafsirannya untuk kepentingannya sendiri. Sekarang oke lah kalau kita ikuti panjenengan, tetapi di sana ya, Al-Mahdi di sana kan bukan tertuju pada Mirza Ghulam Ahmad kan? Mana? Jelaskan para mufassir atau muhaddis siapapun lah ya yang menjelaskan bahwa di sana dari Al-Mahdi itu ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Kan nggak ada. Nah, oleh karena itu sekali lagi terhadap pernyataan dan jawaban yang berulang dengan tafsir dan takwil yang berulang tanpa koridor keilmuan, sedangkan saya menjawabnya berulang juga mulai kapan hari itu saya menjawabnya dengan penuh referensi, sedangkan panjenengan mengulang-ulang itu pun tanpa referensi. Yang bodoh itu siapa? Apakah saya yang selalu menjawab dengan referensi terhadap orang yang ngawur tidak punya referensi? Ya netizen yang menjawab lah. Nah gitu kan, kamu kan selalu kembali kepada referensi, tapi referensinya adalah mufasir yang sudah bercerai-berai. Percuma, tidak ada yang sama itu. Kalau mufasir yang bercerai-berai selalu ada ikhtilaf ya. Kalau saya itu berdasarkan Al-Quran dan sunata rasulihi ya, artinya Al-Quran dan hadis yang sahih gitu. Nah sekarang Anda masih terus bergantung kepada mufasir, referensinya itu selalu itu salah itu ya. Hanya yang benar-benar saja yang harus diikuti ya. Misalnya contoh yang hadis Al-Ghifari itu, yang katanya Nabi ada 124.000 dan Rasul 313 ya. Beda itu katanya Nabi dan Rasul itu. Padahal sudah jelas, wa ma arsalna min nabiyyin fil awwalin, betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Jadi nabi-nabi itu rasul-rasul ya. Bahkan ulama Anda ya, yaitu Ibnul Jauzi, menyatakan bahwa hadis itu dusta ya. Dustanya kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa rasul-rasul itu bukan nabi-nabi, atau sebaliknya nabi-nabi itu bukan rasul-rasul. Surah Az-Zukhruf ayat 6 itu sudah menjelaskan bahwa nabi-nabi itu adalah rasul-rasul gitu. Jadi sudahlah, lupakan ya. Jadi begini ya, Mbak Erik Mubarik ya, yang pertanyaan saya penuh referensi dari berbagai pertanyaan, jawabannya panjenengan ya itu saja, ayatnya itu saja, hadisnya itu saja, itu ditaksis, diselewengkan makna, tafsir dan ta'wilnya. Khusus tentang nabi palsu itu, salah satunya Mirza Ghulam Ahmad itu tertuduh ya sebagai nabi palsu berdasarkan pengakuannya di dalam banyak kitab-kitab Ahmadiyah,
mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Nabi Muhammad, mengaku sebagai Krishna, mengaku sebagai Buddha, mengaku sebagai macam-macam itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam Kitabul Manaqib bab Alamatun Nubuwah fil Islam, juga di dalam Kitabul Fitan wa Asyratus Sya'ah bab la taqumus sa'ah hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul. Ada hadis begini, bismillahirrahmanirrahim, la taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qariban min thalathina kulluhum yaz'umu annahu rasulullahi ya. Tidaklah hari kiamat itu bangkit atau tidaklah datang hari kiamat, kan begitu, sehingga dibangkitkan para dajjal, para pendusta, para pembohong. Jumlahnya mendekati 30 orang. Jadi makna yang tepat yub'atsu atau ba'atsa atau yang semacamnya itu dibangkitkan, bukan diutus, apalagi sebagai Rasulullah. Itu Abarik memaksakan kehendak itu tanpa ilmu yang jelas. Masing-masing dari 30-an orang itu mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullahi. Gitu kan? Bahkan ada hadis dari Thauban berkalam bahwa Rasulullah SAW bersabda, wala taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthana wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ini menjawab banyak hal ini ya. Saya baca dulu artinya karena sampean pasti tidak bisa mengartikan. Tidak akan bangkit ya tidak akan datang hari kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin, dan sehingga beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala-berhala, dan sesungguhnya akan muncul pada umatku. Muncul di sini kan, jadi jangan dipaksakan ya ba'atsa itu sebagai utusan, apalagi utusan Allah. Rasulullah itu pemaksaan kehendak itu tanpa ilmu yang memadai. Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku para pendusta ya, berjumlah 30-an orang, masing-masing mereka mengaku sebagai nabi, dan akulah penutup para nabi, tiada nabi sesudahku. Ini membantah Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, sebagai rasul. Bahkan dia tertuduh karena mengaku sebagai nabi, tadi mengaku sebagai rasul. Itu hadisnya jelas. Bahkan dalam hadis Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya juz 5 halaman 16, bismillahirrahmanirrahim, wa annahu wallahi la taqumu sa'atu hatta yakhruja thalathuna kadzaban akhiruhumul a'warud dajjaluh. Dan sungguh demi Allah tidak akan bangkit hari kiamat ya, artinya tidak akan datang hari kiamat sehingga muncul ya 30 pendusta, dan yang terakhir dari mereka adalah yang buta sebelah, yaitu ad-dajjal. Jadi dajjal itu banyak orangnya. Dajjal yang terakhir itu matanya buta sebelah. Bahkan hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya juz 5 halaman 396 disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkalam bahwa Rasulullah SAW bersabda, fi ummati kadzabuna wa dajjaluna sab'atun wa ishruna minhum arba'atu niswatin wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Di tengah umatku akan ada para pendusta, pembohong yang berjumlah 27 orang. 4 dari mereka adalah wanita. Aku baginda Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, tiada nabi setelahku. Ini jelasin banyak lagi
Jadi dengan hadis-hadis ini Mirza Ghulam Ahmad tertuduh sebagai dari salah satu di antara para kadzabun dajjalun atau dajjalun kadzabun gitu. Bukan menurut saya baca hadis kok. Juga Bairik Mubarik ya, berkaitan dengan sanad muttasil ajaran Thariqah Mu'tabaroh itu. Yang pertama, ya arti muttasil dan mu'tabaroh itu bersambung kepada baginda Nabi. Ya, itu jelas itu. Dasarnya di dalam Al-Qur'an itu bersifat umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Sedangkan dasar secara khusus di dalam hadis itu salah satunya diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna syari'ati ja'at ala 300 wa 13 tariqatuh la talqal abdu biha rabbuna illa dakhalal jannah. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Sesungguhnya syariatku, agamaku, agama baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, datang membawa 313 thariqah mu'tabaroh maksudnya. Tiap hamba yang menemui atau mengikuti salah satu dari 313 thariqah ini pasti masuk surga, ya kan? Hadis serupa diriwayatkan oleh ulama besar, oleh wali besar di zamannya, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Abul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya yang terkenal Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syari'ati ja'at ala 360 tariqatan. Ma salaka ahadan tariqatan minha illa najah. Sesungguhnya syariatku, sesungguhnya agamaku, sesungguhnya agama Islam maksudnya datang dengan membawa 360 thariqah mu'tabaroh. Siapapun orangnya yang menempuh, menganut, mengikuti salah satu dari 360 thariqah mu'tabaroh itu pasti selamat. Itu dasar yang umum dari Al-Quran, yang khusus dari hadis tentang thariqah mu'tabaroh yang pasti mempunyai sanad yang muttasil, yang mu'tabaroh artinya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Mirza Ghulam Ahmad dengan ajaran-ajarannya, dengan khalifah-khalifahnya, mana ada sanad muttasilnya? Mana ada sanad mu'tabarohnya? Ya gak bisa lah. Terlalu memaksakan diri tanpa keilmuan yang memadai, itu namanya, dulu saya sering mengatakan sebagai orang yang ngangi-ngungi, ngawur, ngecoh, ngoceh, ngibul gitu loh. Ya itulah. Ini bukan merendahkan loh, kenyataan. Dari dulu panjenengan memang bersifat robotik. Ditanya apa dari berbagai pertanyaan, jawabannya ya ayatnya itu saja, hadisnya itu saja. Itu pun ditafsis, diselewengkan makna, maksud, tafsir dan takwilnya. Ya ngangi-ngungi lah itu panjenengan Mirza Ghulam Ahmad dan khalifahnya dan panjenengan sekalipun Bairik Mubarik. Lagi-lagi Bung Romli merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh Ahmad Haryadi, Amin Jamaluddin, Mahmud Audah, yang merupakan para munafik atau yang menentang Ahmadiyah, menentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, jadi kembalilah kepada Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah, ya. Karena jelas Al-Quran dan sabda Rasulullah itu menyatakan bahwa Imam Al-Mahdi itu adalah Khalifatullah,
Khalifatullah itu sama dengan nabi dan rasul, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuduhan-tuduhan Romli yang mengatakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu nabi palsu, itu tuduhan palsu, fitnah. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis sudah menyatakan bahwa kenabian itu masih terbuka sampai hari kiamat hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Gitu. Artinya Nabi yang tidak membawa syariat. Hadis tentang adanya 30 orang atau pendusta yang mengaku Nabi atau Rasul itu sudah terjadi ya, dan itu tertulis dalam kitab-kitab hadis ya. 30 dajjal yang mengaku Nabi itu sudah terjadi pada 3 abad pertama dan tercatat di dalam hadis-hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan sampai kepada Muqaddimah ya, ada di sana. Jadi itu ada yang membuat khasnya itu adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, makanat nubuwatun qad ila tabiat khilafah. Tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti dengan khilafah. Coba bayangkan 30 nabi palsu itu, adakah sekarang khilafahnya? Ya kan? Sedangkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu khilafahnya sudah berjalan lebih dari 115 tahun dan yang sekarang sudah sampai yang kelima. Nah, itu pikirkan. Itu dajjal, kemudian yub'atsu ya, itu dibangkitkan. Itu kata yub'atsu, bahasa yab'atsa itu memang bisa digunakan untuk mengutus Rasul. Contohnya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Itu untuk Nabi Muhammad. Dialah Allah yang telah membangkitkan pada bangsa ummiyin seorang rasul dari antara mereka. Itu untuk Nabi Muhammad. Ayat berikutnya, wa huwaladzi ba'atsa fil akharina rasulan minhum. Dan dia juga yang telah membangkitkan pada bangsa akhirin seorang rasul dari antara mereka, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu menggunakan waw athof ya. Jadi kata ba'atsa sekali lagi itu bisa dipakai untuk seorang rasul ya, atau mengutus ya. Nah, tetapi memang untuk orang yang dibangkitkan dari kuburan misalnya, atau Allah membangkitkan dajjal gitu kan, pendusta gitu. Nah, itu bisa dikatakan bukan diutus. Karena apa? Karena dajjal itu ya untuk memusuhi gitu kan, memusuhi rasul, sehingga mereka mengaku rasul. Jadi boleh itu diartikan menjadikan ya, atau membangkitkan gitu. Jadi Allah tidak mengutusnya. Bisa saja juga mengutusnya ya. Misalnya gini, wa arsala alaihim toiron ababil. Itu kan digunakan arsala. Tapi itu kan burung. Ya, burung kan bukan nabi, bukan rasul. Pendusta juga bisa digunakan ba'atsa atau yab'atsu. Kemudian bisa juga arsala. Tapi itu dijelaskan mereka bukan rasul walaupun mengaku rasul. Jadi artinya dusta gitu ya. Jadi penggunaan bahasa Arab itu bisa fleksibel lah gitu. Cuman yang jelas kalau Al-Mahdi itu jelas orang yang mendapat petunjuk Allah, sehingga ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Jadi Allah akan mengutus Al-Mahdi. Lagi-lagi panjenengan ini ngawur ya. Di mana di sana dijelaskan masalah Isa Masalan
Itu ngawur lagi, karangan lagi panjenengan itu. Kacau ini. Wah, ruwet ini kalau selalu berulang-ulang begitu. Saya nyatakan ya bahwa di sana disebutkan baginda Nabi itu namanya juga Al-Fatih, Al-Khatim gitu loh. Al-Fatih apa? Membuka segala yang tertutup. Al-Khatimata apa? Menutup segala yang terdahulu. Itu pun sesuai dengan berulang kali saya katakan ya. Jadi frase khatam atau khotim ya, itu tidak lain tidak bukan artinya adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah baginda Nabi gitu loh. Banyak hadisnya. Hadis tentang di antara dia dan aku tidak ada nabi. Itu sudah pasti itu. Terus sampean bantah dengan Al-Mahdi itu dituduh sebagai Rasulullah. Sampean tidak bisa membedakan. Jadi ayat yang umum ya tentang yub'atsu, tentang arsala, macam-macam itu tidak berlaku terhadap hal yang khusus atau mutlak. Jadi frase dibangkitkan, dimunculkan ya, katakanlah diutus Al-Mahdi itu khusus dan mutlak. Artinya bukan sebagai Rasulullah tetapi sebagai amir atau imam, begitu loh. Hadisnya sudah sering saya baca. Kok sampean selalu memaksa ya? Banyak hadis ya yang menerangkan bahwa fase khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin atau dibaca khotim atau khotam itu tidak lain tidak bukan maksudnya sebagai penutup. Itu bukan menurut saya, menurut para ulama itu. Jadi gimana ya saya menjelaskan ke sampean itu? Sampean sudah, saya mengartikan ayat Az-Zukhruf dan Anbiya itu bukan definisi Nabi. Apalagi Rasul itu ciri-ciri. Sampean harus bisa membedakan mana ciri-ciri, mana definisi. Wong itu saja sampean salah. Bagaimana mau? Ya ruwetlah berdiskusi dengan orang yang selalu ayatnya itu saja, hadisnya itu saja. Ditahsis, diselewengkan makna dan tafsirnya. Sekali lagi saya khususkan ya, bahwa dari semua yang sampean ulang-ulang itu salah semua. Karena apa? Karena sudah dijelaskan, ditutup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan itu dengan sempurnanya agama Islam, maka wahyu sudah ditutup. Artinya proses kenabian, apalagi proses kerasulan sudah ditutup itu. Diperkuat dengan frase khataman nabiyyin di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Jadi kata khotam dalam ayat Al-Quran dapat diucapkan dengan beberapa macam pelafalan. Namun perbedaan dalam pengucapan atau pelafalan itu tidak sedikit pun mempengaruhi makna dan arti dari kata tersebut. Jadi beberapa kemungkinan dari perbedaan pelafalan saja tanpa merubah makna dan arti daripadanya, yaitu yang pertama bisa dibaca dengan khotim dengan wazan hafidh dalam bentuk isim fa'il yang artinya penutup. Kemungkinan yang kedua khatam dengan wazan alam yang bermakna akhir atau terakhir. Yang ketiga khatam dengan wazan alam yang bermakna sesuatu yang menyegel berkas atau surat dicap distempel. Kemungkinan yang keempat khatamah dengan huruf ta dan mim yang berharokat fathah dengan wazan darabah yang berbentuk fi'il madhi atau kata kerja dalam bentuk lampau kan. Bab mudarabah saling bermakna
yaitu seseorang yang mengakhiri utusan-utusan ilahi. Itu berdasarkan kaidah nahwu shorof gitu loh. Sedangkan pendapat dari beberapa kitab-kitab tafsir ya, juga pendapat dari banyak ulama ahli bahasa menjelaskan bahwa makna khotam itu ya artinya penutup, bukan yang paling baik gitu loh. Afdolun Nabiyyin itu tidak dikenal, itu karangan Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya saja itu untuk mentakhsis makna khatam atau khotim dalam frasa khatamun nabiyyin atau khataman nabiyyin dari Al-Ahzab ayat 40. Mentakhsis itu menurut Al-Qadhi Iyad dalam Syifa'us Saqomnya adalah menyelewengkan makna dan tafsirnya ayat. Jadi saya sebutkan ya, Ibnu Faris, salah seorang ulama besar dalam ilmu bahasa, berpendapat bahwa makna asli dari kata khatam adalah mengakhiri sesuatu. Dalam bahasa Arab disebutkan khatamtul amalah, bermakna aku menyelesaikan pekerjaan. Demikian juga jika menyatakan khatamal qari'u suratah, jadi berarti pembaca Al-Quran menghatamkan, menuntaskan surah yang ia baca, surah tersebut sampai akhir. Banyak dari Selanjutnya Abul Baqa Al-Akbari, salah seorang ulama terkenal terkait dengan ayat walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, berpendapat bahwa khatama dengan huruf tak berharokat fathah atau dalam bentuk fi'il madhi ya, merupakan bentuk mufa'alah, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri para utusan ilahi. Jika dalam bentuk masdar, maka khataman nabiyyin bermakna penutup para nabi, karena masdar dalam bentuk ini memiliki arti isim fa'il atau pelaku. Banyak itu dua. Jadi pendapat dari para ulama yang fiqh ini saya ambil sebagiannya, karena pendapatnya banyak ini. Yang ketiga, Al-Fairuz Zabadi dalam kamusnya menyebutkan bahwa khatam bermakna mengecap. Dalam bahasa Arab disebutkan khatama ala qalbihi bermakna hatinya mengalami sesuatu sehingga ia tidak memahami dan kekotoran jiwa tidak keluar dari ruhnya, bagaikan botol yang telah ditutup yang tidak mungkin keluar suatu yang di dalamnya tidak ada suatu yang bisa masuk ke dalamnya. Jika dikatakan khatamus syai', yaitu mencapai akhir sesuatu, ya kan? Selanjutnya Al-Imam Al-Jauhari dalam kamusnya yang terkenal menuliskan bahwa kata khatam bermakna sampai pada akhir. Ikhtatimu atau akhtatimu adalah lawan kata dari aftatihu yang bermakna memulai, mengawali dan membuka, sementara kata akhtatimu bermakna mengakhiri atau menutup. Jadi kata khatam baik dengan huruf tak yang berharakat fathah maupun kasroh memiliki arti yang sama. Kata khatimatus syai' yaitu akhir segala sesuatu, dan kata khatamul anbiya merupakan julukan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, ya kan? Nanti saya baca kitabnya ini. Yang kelima, Ibnu Manzur dalam kamusnya menuliskan bahwa khitamul qaum yaitu orang terakhir pada suatu kaum, dan kata khatam merupakan salah satu julukan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kata khatamun nabiyyin dalam ayat walakin Rasulullah khataman nabiyyin bermakna nabi terakhir, dan salah satu dari julukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aqib yang juga bermakna nabi terakhir. Selanjutnya Abu Muhammad Ad-Damiri dalam nadamnya berkata, khatim dengan huruf ta yang berharakat fathah kasrah bermakna penutup, dan dengan berharakat fathah bermakna stempel yang dengannya surat atau sesuatu yang lain dicap. Al-Baydawi, seorang ahli tafsir terkenal, berpendapat bahwa
Khatamun Nabiyyin bermakna nabi terakhir yang mengakhiri nabi-nabi utusan Allah. Jika kita membaca sesuai dengan qiraatul Asim, yaitu dengan harokat fathah pada huruf ta, maka berarti seorang nabi yang mengakhiri atau menutup rangkaian para nabi utusan Allah, sebagaimana sebuah surat dicap atau distempel ketika selesai. Selanjutnya Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kamusnya Al-Mufradat menuliskan bahwa dalam bahasa Arab ketika mengucapkan khatamtul Quran berarti aku menyelesaikan Al-Quran, yakni membacanya sampai akhir. Baginda Rasulullah SAW disebut sebagai khatamun nabiyyin karena baginda Nabi SAW mengakhiri kenabian, yaitu dengan kedatangan beliau pintu kenabian tertutup. Ya, selanjutnya Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan kata khatam dengan huruf ta berharokat fathah bermakna sesuatu yang mengakhiri, yaitu sesuatu yang mengecap atau membubuhkan stempel surat atau hal-hal lain. Adapun arti khatamun nabiyyin atau khataman nabiyyin adalah nabi-nabi utusan Allah diakhiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Itu semua bisa dibaca di dalam tafsir Jalalain ya. Juga dibaca dalam Al-Mufradatnya Ar-Raghib Al-Asbahani halaman 142. Bisa dibaca di dalam tafsirnya Al-Baydawi Anwarut Tanzil halaman 342. Juga bisa dibaca di dalam At-Taisir fi Ulumil Qur'annya Ad-Damiri halaman 90. Juga bisa dibaca di dalam Lisanul Arabnya Ibnu Mandur juz 5 halaman 55. Juga bisa dibaca di dalam Mukhtarus Sihahnya Al-Imam Ar-Jauhari halaman 130. Juga bisa dibaca di dalam Qamus Al-Lughah juz 4 halaman 102 dari Al-Imam Al-Fairuz Zabadi. Juga bisa dibaca di dalam At-Tibyan fi I'rabil Quran juz 2 halaman 100 dari Abul Baqa Al-Akbari. Juga bisa dibaca di dalam Al-Muqayyis ya dari Ibnu Faris. Ya banyak itu. Jadi di mana itu yang mengatakan bahwa dari beberapa mufassir dan ahli lughah ini menjelaskan bahwa pintu kenabian apalagi kerasulan sudah ditutup, ya kan? Yo, waduh, saya membaca ini dengan ya mengalah atas kengawuran panjenengan itu. Ya saya membacanya dengan berbagai referensi. Terus bagaimana dengan segala panjenengan yang mengulang-ulang itu pun ditaksis, diselewengkan maknanya. Bahkan di dalam hadis Sahih At-Tirmidzi juz 4 halaman 533 nomor hadisnya 2272. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dalam Kitabur Ru'yah bab Dhahabatin Nubuwah wa Baqiyatil Mubasyirat. Juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 267, juga oleh Al-Hakim juz 4 halaman 433. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih menurut syarat Muslim, yaitu hadis dari Anas bin Malik berkalam bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innar risalata wan nubuwata qatin qata'at fala rasula ba'di wala nabi. Jadi sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, sehingga tidak ada lagi rasul sepeninggalku, juga tidak ada lagi nabi sepeninggalku, maksudnya begitu kan. Bahkan Abu Hurairah menyampaikan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Kitabul Anbiya bab ma dzukira an Bani Israil nomor hadisnya 3268. Juga di dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah bab
wujudul wafa bi bai'atil khulafa al-awwal. Ada hadis berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat banu Isra'ilah tasuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthuruna, dan seterusnya. Panjang. Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka diganti oleh nabi yang lain. Nanti kalau panjenengan artikan ini diartikan dengan khalifah. Itu khalifah artinya diganti. Harus dimaknai teks itu dengan konteks gitu ya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Yang ada adalah para khalifah dan mereka semakin banyak. Gitu kan? Khalifah itu apa artinya? Pengganti. Ya, gitu ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, bab zikru tamtsilil Mustafa ma'al anbiya bil qasril mabni, juz 14 halaman 361, ya, diperjelas oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Manaqib bab khatamin nabiyyin, juga diperjelas oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fadail bab zikru kaunihi khataman nabiyyin, ya. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkalam, aku Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aulan nasi bi ibni Maryam. Aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat, maksudnya yang paling kenal gitu loh, tentang siapa atau dengan Ibnu Maryam. Maksudnya Ibnu Maryam di sini ya Joshua Mesia, Yesus, Isa, Ibnu Maryam Al-Masih, ya. Al-anbiya'u auladu allatin. Para nabi itu, 124.000 nabi itu adalah ibarat saudara seibu, ya kan? Walaisa baini wa bainahu nabiyyun. Dan tidak ada nabi di antara aku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini jelas ini. Ini hadisnya panjang ini. Ya, bahkan di hadis ini saya baca cepat ya. Qala fa kana Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalul anbiya'i kamathali qasrin usina bunyanuhu wa turika minhu mawdi'u labinatin fatafa bihi nudharun fata'ajjabu min husni bunyanihi ila mawdi'atil tilkal labinati la ya'ibuna ghairaha fakuntu ana mawdi'atil tilkal labinati khutima biya ar-rusuluh. Itu terakhir itu kan. Jadi ditutup denganku para rasul. Ini jelas, jadi nabi dan rasul ditutup sudah dengan kehadiran baginda Nabi. Terus panjenengan memaksakan tanpa keilmuan, ya, tanpa juga pendapat dari ulama, mufassir, muhaddis. Ya, yang bodoh itu siapa? Saya yang menjawab dengan berbagai referensi atau panjenengan Aba Erik yang selalu tanpa referensi, ayatnya, hadisnya itu lagi, itu juga, ditahsis, diselewengkan makna, tafsir dan takwilnya. Yang bodoh ya panjenengan lah, bukan saya. Khotimah itu artinya menutup, ya. Tapi khotaman nabiyyin itu artinya yang paling mulia, ya, paling mulia di antara para nabi, dan itu disesuaikan dengan sabda Rasulullah yang menyatakan ana sayyidul awalin wal akhirin minan nabiyyin. Di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 57 Allah Ta'ala berfirman, ya, walamma duribabnu Maryam masalan, ya kan,
dan ketika Ibnu Maryam dijadikan perumpamaan. Jadi saya tidak ngaco karena saya membaca Al-Quran. Yang ngaco adalah sampean, yang ngawur adalah Romli Kalidilem. Muktamar NU tahun 1908 menyatakan bahwa Nabi Isa akan datang lagi sebagai Nabi dan Rasul tanpa mengganggu Nabi Muhammad sebagai Khotaman Nabiyyin. Karena Nabi Isa yang akan datang itu adalah hanya melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Artinya Nabi Isa yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad itu adalah Imam Al-Mahdi, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud. Bahasa yub'asu berlaku juga untuk Nabi dan Rasul, ya. Sedangkan untuk Dajjal juga bisa, untuk orang yang dibangkitkan dari kubur juga bisa, ya. Jadi oleh karena itu kata ba'atsa yub'asu digunakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 untuk membangkitkan seorang Rasul. Sehingga di dalam Musnad Ahmad nomor 11061, Ubasyirukum bil Mahdi yub'atsu fi ummati itu juga artinya diutus, dibangkitkan, ya. Itu secara umum, secara khusus, ya. Nah, kalau secara khusus itu untuk Al-Mahdi bisa digunakan sebagai diutus. Untuk seorang Rasul juga bisa digunakan sebagai diutus, ya. Nah, tetapi untuk Dajjal, untuk orang yang dari kubur gitu kan, itu bisa dibangkitkan, dimunculkan. Tetapi untuk Al-Mahdi dan untuk Rasul itu bisa diutus, ya. Coba tuh ya, karena ini agak sulit ya menjelaskannya. Menjelaskan sampai Bung Romli paham gitu kan. Karena itu hadis yang disalahpahami itu sudah saya tulis. Dan itu sangat panjang ya penjelasannya, sehingga saya tidak bisa menguraikannya secara voice note. Silahkan baca itu. Saya secara japri saya kirim ke Bung Romli, dan juga di sini mudah-mudahan belum dihapus tuh sama Bang Krismet, ya. Seandainya Bung Romli kekeh mengatakan bahwa Khotaman Nabiyyin itu adalah penutup nabi-nabi, boleh saja. Tapi nabi-nabi yang membawa syariat. Jadi Nabi Muhammad itu Khotaman Nabiyyin, penutup nabi-nabi yang membawa syariat. Tetapi nabi-nabi yang mengikuti syariat Nabi Muhammad itu masih terbuka sampai hari kiamat. Dalilnya apa? Dalilnya surah An-Nisa ayat 69, surah Al-A'raf ayat 35. Imma ya'tiyanakum rusulun minkum, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari antara kalian. Kemudian Ali Imran 81, tsumma ja'akum rasulan musaddiqan lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya. Jadi silakan saja, tapi itu begitu. Nah, ada lagi ini di dalam tafsir Syafi'i, Rasulullah SAW bersabda, Ana khotamul anbiya ya Ali, wa anta ya Ali khotamul aulia. Nah, jadi dijelaskan di situ. Khotamul Anbiya itu yang paling mulia di antara dalam hal kenabian, ya. Khotamul Aulia adalah yang paling mulia dari kewalian. Nah, ini lagi kan membuktikan ini hadis sudah saya jawab. Ya bertahun-tahun yang lalu lah, tetap panjenengan bersifat robotik, ya.
dan memaknainya salah. Jadi hadis yang sampean bawa ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, kitab Ahaditsul Anbiya, bab nuzul Isa bin Maryam. Nomor hadisnya 3449. Dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman, bab fi nuzul Ibni Maryam, juz 2 halaman 369, nomor hadisnya 390. Saya baca dulu, nanti setelah itu saya terangkan beberapa kesalahan sampean, Bang Eri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum? Bagaimana pendapat panjenengan semua atau dengan panjenengan semua jika turun nuzul kan kepada panjenengan semua putra Maryam, maksudnya Isa Al-Masih. Wa imamukum minkum, kan tanda tanya, sementara imam panjenengan dari panjenengan sendiri gitu loh. Siapa? Imam kita itu bukan bukan Ibn Maryam, tetapi Al-Mahdiyu tadi. Sebagai apa? Sebagai imam, sebagai amir gitu loh. Hadisnya sudah saya baca. Sampean salah mengartikan. Itu kan tanda tanya itu persoalan kalimat tanda tanya, bukan penegasan. Kaifa itu kan diawali dengan kaifa. Bagaimana panjenengan semua jika nuzul Isa bin Maryam sementara panjenengan sendiri mempunyai imam dari panjenengan sendiri. Itu maksudnya ya apa? Yaitu Imam Mahdi, yaitu yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum al-Mahdiyuh ta'ala salli bina fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi li hadhil ummah. Itu berulang kali saja, tapi panjenengan selalu mengulang-ulang. Iya, karena kemampuan panjenengan robotikanya itu. Terus kedua, baginda Isa ibn Maryam diturunkan nanti ke bumi ini ya, menurut hadis Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya-nya, bukan sebagai nabi apalagi sebagai rasul, tetapi sebagai wali khatam. Ini salahnya sampean. Sampean nggak pernah membaca takwil dan tafsir dari para ulama, yang ngawur gitu loh. Dan itu turun ke bumi, bukan langsung datang dari Kashmir dari mana begitu. Salah panjenengan. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan dalam ini kutubus sittah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus saa'ah hatta yansila Isa bin Maryam hakaman muqsitan wa imaman adlan fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan ditegakkan hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat. Begitu mengartikan itu, jangan cuma letterlek yang tidak kontekstual ya. Jadi takumu di sini jangan diartikan tidak ditegakkan hari kiamat, maksudnya tidak datang hari kiamat sehingga yanzilah, turun ke bumi ya, Isa bin Maryam gitu loh, menjadi seorang hakim yang bijaksana dan pemimpin yang adil, menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, membebaskan upeti karena harta melimpah ruah, dan tidak seorang pun yang akan menerima itu. Ini mana terjadi pada Imam Mahdi? Kepada siapa ini? Kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ini ngawur saja panjenengan ini. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, dalam banyak ini kutubus sittah ini ya kan, tentang nuzulnya itu ke bumi. Karena sampai saat ini menurut Muhyiddin Ibnul Arabi, menurut tafsir Tobari, ada 4 makhluk yang kewafatannya ditunda. Yang pertama adalah Enoh atau Idris ya. Dalam hadis Abu Dzar kan disebut Enoh. Yang kedua Al-Khidir, Baria bin Mulkan. Al-Khidir ini menurut kalangan ulama muhakkikun
sebagian besar mempositioningkan Al-Khidir sebagai wali. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin itu wa huwa raisul abdal fil ard. Jadi pemimpinnya wali abdal di bumi itu. Wali abdal itu ada 70 atau berapa begitu. Yang ketiga Nabi Ilyas. Yang keempat Nabi Isa, Joshua, Mesia, Yesus, Isa ibn Maryam al-Masih alaihi. Semuanya itu alaihi wassalatu wassalam. Begitu kan? Nah, jadi bahwa mereka itu di alam sana itu sesuai Quran surat An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Ya, nya di sini apa? Hi di sini domirnya khitabnya kepada baginda Yosua, Mesia, Yesus, Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang beriman kepada Isa menjelang kematiannya, kewafatannya. Jadi sekarang tidak wafat itu. Di rofa itu diangkat ruh dan jasadnya. Dan pada hari kiamat dia, ya, Isa itu akan menjadi saksi mereka. Ya, jadi qabla mautihi itu sebelum kewafatannya, ya, kata ganti pada wafatnya itu ada kemungkinan kembali kepada ahli kitab, sehingga makna ayat ini adalah setiap dari ahli kitab yang menghadapi kematian dan menyaksikan perkara tersebut secara hakiki, maka dia akan beriman kepada Isa dan menyatakan bahwa beliau adalah Rasulullah, ya. Namun keimanan tersebut tidaklah bermanfaat sebab hal itu adalah iman yang terpaksa dan saatnya yang sudah tidak memadai lagi, ya. Sehingga kandungan ayat ini adalah ancaman terhadap mereka dan agar mereka tidak terus-menerus berada di atas keyakinan batilnya yang nantinya mereka akan menyesal sebelum wafatnya. Al-Qurtubi, nah saya pakai tafsir, menyebutkan sebuah riwayat bahwa Al-Hajjaj bertanya kepada Syahr bin Hausyab tentang ayat ini. Dia berkata, benar-benar didatangkan kepadaku tawanan dari orang Yahudi dan Nasrani, lalu aku perintahkan untuk menebas lehernya dan aku mematikannya dikala itu, namun aku tidak melihat tanda-tanda keimanan darinya. Banyak ini. Terus pengertian yang kedua itu dan ada pula yang mengatakan bahwa khitab wafatnya itu kembali kepada Isa, sehingga maknanya adalah tidak seorang pun dari kalangan ahli kitab yang hidup di masa turunnya ke bumi Isa bin Maryam melainkan akan beriman kepada Isa bin Maryam sebelum kewafatannya. Dan itu terjadi ketika mendekati hari kiamat serta munculnya tanda-tanda hari kiamat yang besar itu. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan, Al-Basri, Qatadah, Ibnu Zaid dan lain-lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh At-Tabari. Dan pendapat ini dikuatkan oleh hadis Nabi. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lihat semua yang saya baca ini dalam tafsir At-Tabari, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Qurtubi, yaitu hadisnya berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksuru salib wa yaqtulal hinzir wa yad'al jizyah wa yufidal mal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna as-sajdatu al-wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi la yu'minanna bih qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Shadaqallahul azim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah maksudnya, sebentar lagi akan turun ke bumi ini kepada panjenengan semua, yaitu Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi dan membebaskan jizyah, dan harta melimpah ruah hingga tidak seorang pun mau menerimanya, dan hingga satu rakaat lebih baik dari dunia beserta segala isinya.
Begitu. Waduh, kok saya ini terlalu bodoh ya. Menafsiri orang yang ngawur saya tafsiri dengan banyak referensi dari ayat dan hadis. Ya biar netizen lah yang bisa menjawab ini. Sama saja, Pak. Ciri-ciri nabi, definisi nabi sama saja, ya. Az-Zukhruf ayat 6 itu sudah jelas. Nabi-nabi itu semuanya utusan Allah. Berarti nabi-nabi itu rasul Allah, ya. Surah Al-Anbiya ayat 7, nabi-nabi itu laki-laki dewasa, Allah mengutusnya. Berarti kan rasul. Terus Allah mewahyukan kepadanya, berarti kan dia nabi. Sama saja, nabi-nabi, rasul-rasul itu adalah laki-laki dewasa. Di dalam surah Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi mina malaikati rusulan wa minan nas. Allah senantiasa memilih rasul-rasul dari antara malaikat dan dari antara manusia. Nah, jadi dengan demikian malaikat bisa dikatakan rasul, ya, tetapi tidak bisa dikatakan nabi karena malaikat bukan laki-laki dewasa. Gitu ya. Jadi bedanya nabi dan rasul itu, kalau nabi itu pasti laki-laki dewasa. Kalau rasul itu bisa laki-laki dewasa, bisa malaikat. Gitu ya. Jadi itu bedanya hanya di situ saja. Begini Bung Romli ya. Keras kepala Anda selalu merujuk kepada mufasir yang sudah bercerai-berai, ya. Sudah dijelaskan bahwa kedatangan Imam Mahdi itu ya ketika umat Islam sedang bercerai-berai. Tujuannya apa? Agar kembali umat Islam itu bersatu. Sekarang kan umat Islam sedang bercerai-berai, Bung Romli. Ya, kan kita juga tahu ada frase bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau di dalam bahasa Al-Qur'an mah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, itu bahasa Al-Qur'annya. Bahasa hadisnya talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Bahasa hadisnya begitu. Fa'tazil tilka firaq, ya. Jadi dengan demikian maka marilah kita bergabung ke dalam jamaah muslimin Ahmadiyah karena Allah telah memberikan mandatnya kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk menerima baiat sebagai Khalifatullah Al-Mahdi. Ya. Jadi janganlah keras kepala ya mengikuti ulama mufasir yang sudah bercerai-berai. An aqimudin wala tatafarraqu fi. Allah Ta'ala melarang bercerai-berai itu ya. Ya benar, persoalan Al-Mahdi itu banyak satu hadis. Nah, tetapi untuk kita bisa memahaminya, mari kita bahas dengan 5W 1H. What, who, when, where, why, sama how, ya. Dan semua jawabannya harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan mufasirin yang sudah bercerai-berai. Sudah saja berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah, bahkan yang mutawatir. Setuju nggak? Saya ulangi lagi ya. Ada frase untuk berbangsa dan bernegara itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahasa Al-Quran yaitu bahasa agama ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Bahasa hadisnya talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Fa'tazil tilka firaq.
dan tinggalkanlah kelompok-kelompok yang sudah bercerai-berai itu atau firqoh-firqoh itu, ya, termasuk At-Tijaniyah, Thariqah yang jumlahnya 300 itu, ya, termasuk yang 300 itu sudah bercerai-berai dan itu dilarang oleh Allah, ya. Hadis-hadis tentang ikhtilaf dan iftiraq pun itu di sana dikatakan kuluhum finar. Nah, ila wahidah. Nah, ila wahidah itu kan dijawab ma'ana alaihi wa ashabi, atau talzamu jama'atal muslimin wa imamahum fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin. Yang menggelari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu itu adalah ulama-ulama yang menurut Rasulullah adalah seburuk-buruk makhluk di kolong langit, karena dari mulutnya keluar fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Itu ada di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan perawi utamanya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, ya. Wah, ini lagi ngawur panjenengan itu. Siapa yang menggelari Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu itu dengan ayat-ayat palsunya tafsirah itu sebagai apa? Al-Masih Maud. Wah, sampean mengartikan Al-Masih itu salah kok. Jadi Al-Masih itu apa? Al-Masih itu pengertiannya, ya, orang yang banyak berjalan di muka bumi ini. Itu hanya dua, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal laknatullah alaih, ya. Jadi tidak ada Al-Masih yang ketiga, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itu ngawur total itu. Itu yang pertama. Jadi makna Al-Masih itu di samping melancong kepada seluruh dunia, juga Al-Masih itu adalah orang yang diusap kedua telapak kakinya, karena telapak kakinya itu banyak berjalan. Ya, banyak berjalan tadi ke seluruh dunia itu. Kalau Al-Masih Isa bin Maryam itu semua tempat diinjak, ditempati, disinggahi. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal laknatullah alaih itu hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki, diinjak, yaitu Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jadi saya baca pengertian Al-Masih lagi-lagi dari para ulama gitu loh. Misalnya termaktub di dalam kitab Hasyiah Abi Jamrah halaman 13, termaktub dalam kitab Ghayatul Ma'mul juz 5 halaman 318. Misalnya termaktub di dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah juz 4 halaman 771. Juga termaktub di dalam kitab Itmam Ad-Dirayah, ya. Jadi berbunyi begini: Al-Masihu Isa bin Maryam rukiba bihi amma minasiyahati aw li'annahu masihul qadamaini la khamsalah. Isa bin Maryam dijuluki Al-Masih dari asal kata, akar kata as-siyahah, artinya banyak berjalan, banyak merantau, banyak melancong. Atau bisa diartikan juga karena beliau adalah orang yang diusap kedua telapak kakinya, karena kedua telapak kakinya itu kelelahan, kecapean karena banyak berjalan tadi. Begitu kalau mengartikan. Jadi Al-Masih itu cuma dua, yaitu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dan juga Ad-Dajjal laknatullah alaih. Tidak ada Mirza Ghulam Ahmad di sini disebut Al-Masih. Itu ngarang, ngawur itu, ya kan. Kalau bahwa
siapa itu Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi. Wah, ini banyak ayatnya tentang nabi palsu ya. Ya anulah apa namanya, tertuduh ya, karena Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Al-Masih, mengaku sebagai Maryam, mengaku sebagai macam-macam itu. Saya membacakan beberapa hadis tentang nabi-nabi palsu ya. Jangan tersinggung loh, saya cuma membaca hadis siapa yang disebut sebagai nabi palsu ya. Nabi palsu itu dan disebutkan dalam banyak hadis ya, tentang dajjalun kadzabun ya. Jadi ini banyak misalnya ini sebentar lagi banyak ini hadis di mana saya ambil yang langsung menohok ya kepada Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Gimana itu? Ya beginilah, kalau saya mencari rujukan itu kan harus membuka kitab. Kalau sampean ya cuma ini apa namanya, ya roboting lah, itu saja, pertanyaannya macam-macam, jawabannya itu saja, di bolak-balik ya. Jadi wah di mana ini ya, sebentar lagi lah. Waduh, kitabnya emang tebel ini. Jadi dalam banyak hadis disebutkan bahwa Dajjalun kadzabun itu adalah seseorang yang mengaku dirinya adalah Nabiullah atau Rasulullah gitu. Jadi Dajjalun kadzabun itu jumlahnya banyak. Ada yang 30-an, ada berjumlah di antaranya adalah wanita gitu kan. Itu semuanya mengaku sebagai Nabi Allah, sebagai ya Rasulullah begitu ya. Itu memang ya demikian dulu, nanti ketika ayatnya tentang Dajjal itu ketemu saya mesti membacakannya. Wah ya baik mubarik ya. Jadi persoalan Al-Mahdi itu tidak hanya satu hadis, tetapi banyak hadis. Dari banyak hadis itu tidak hanya menggunakan satu kosakata, misalnya ba'atha atau ya ba'atha atau ya ba'atu atau macam-macamnya. Itu juga menggunakan kosakata yang lain ya. Ya misalnya menggunakan kosakata yakhruju ya. Misalnya ini dalam riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir ummati al-mahdi. Nah ya kan, jadi juga menggunakan kata yakhruju itu apa artinya muncul gitu loh. Jadi ini menepis bahwa hanya ba'atha saja yang digunakan. Itu pun panjenengan Abairi memaksakan ba'atha itu sebagai diutus sebagai Rasulullah, itu tambah salah itu. Ini banyak hadis yang justru menampik, menolak bahwa ba'atha itu ditafsirkan sebagai diutus sebagai Rasulullah. Salah satunya mengapa menggunakan yakhruju ya, juga menggunakan kata yakunu ya, seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu kan, hadis riwayat Ibnu Majah Al-Hakim ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim,
yakunu fi ummati al-mahdiyuh, ya kan, ini menggunakan yakunu, menggunakan yakhruju, ya. Juga menggunakan kata yamlikal arabah, itu hadis At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. La tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti wa ismuhu ismi. Dunia tidak akan lenyap hingga seorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku. Ya itulah, jadi menunjukkan bahwa dari berbagai kosakata tentang al-mahdi itu yakhruju, yakunu, bahwa yamlikuh begitu, tidak hanya ba'atha atau yub'atsu, itu kan menunjukkan bahwa al-mahdi itu dimunculkan, dibangkitkan, didatangkan, kan begitu, menguasai Arab, yamlikal arabah gitu kan, bukan diutus sebagai Rasulullah lagi, itu tertolak lah. Jadi makanya Abah Erik ini saya katakan, ya, selalu pertanyaan apapun dengan referensi apapun yang saya sampaikan, jawabannya ayatnya yaitu itu saja, hadisnya yaitu itu saja. Itu pun ditakhsis, diselewengkan makna, tafsir dan takwilnya. Dan ketika kita menggunakan parameter dari ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, ditolak. Loh, kalau dari expertnya ditolak, terus panjenengan menggunakan metode penafsiran siapa? Saya tanyakan, mana kitab tafsir karangan Mirza Ghulam Ahmad? Panjenengan lalu memberikan PDF tentang Al-Quran dan terjemahannya, itu kan namanya ngawur tingkat dewa itu. Jadi yang bodoh itu saya, yang penuh referensi, atau Abah Erik Mubarik yang selalu mengulang-ulang dengan mentahsis, menyelewengkan makna, maksud, tafsir dan takwil ayat Quran dan hadis. Ya, netizen ya pasti bisa menjawab. Lebih bodoh yang tanpa menggunakan referensi. Ya, panjenengan itu dan Mirza Ghulam Ahmad panjenengan dan para khalifahnya panjenengan itu, begitu loh. Wahai Abang Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, Tuntulan Pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari Bogor atau Parung. Ya, memang kalau meladeni panjenengan, orang-orang di sini gak bisa kerja karena panjenengan 24 jam itu hampir penuh untuk debat-debat begini, karena memang cuma panjenengan tidak punya pekerjaan tetap, ya, cuma mengharapkan canda saja, iuran wajib. Pertama dari tulisan panjang panjenengan itu tentang Quran surat Az-Zukhruf, tentang Isa adalah Al-Mahdi, macam-macam itu tulisan sudah bertahun-tahun yang lalu. Setelah saya jawab dengan dalil dan referensi, tetap itu diulang-ulang juga, karena kemampuan panjenengan robotik, ya. Yang pertama, panjenengan di sana menyebutkan ayat Quran surat Az-Zukhruf itu salah. Yang panjenengan maksud itu adalah ayat 57, tetapi panjenengan tulis dalam tulisan panjang itu, bilang ke khalifahnya itu harus hati-hati. Khalifah panjenengan itu di London itu kalau memposting ayat itu harus hati-hati, jangan bolak-balik begitu. Maksudnya itu Az-Zukhruf 57, tetapi di sana ditulis sebagai Az-Zukhruf 58. Dan itu pun tafsirnya mesti panjenengan selewengkan, ya.
Jadi di sana itu bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ketika Isa putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum panjenengan yaitu suku Quraisy waktu itu bersorak karenanya, gitu kan. Dan ayat yang 58 berikutnya itu bukan tentang 57 itu, sampean salah tulis itu. Yang 58 itu bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Jadi dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Dia di sini maksudnya Isa bin Maryam. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ya. Jadi Quran surat Az-Zukhruf ayat 57 dan 58 ini menceritakan kembali kejadian sewaktu baginda Rasulullah SAW membacakan di hadapan orang-orang Quraisy Quran surat Al-Anbiya ayat 98 yang artinya sesungguhnya kamu dan yang kamu sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam. Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang keadaan Isa yang disembah oleh orang Nasrani. Apakah dia juga menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya sembahan-sembahan mereka? Rasulullah SAW terdiam sebentar dan mereka pun menertawakannya, gitu loh. Lalu mereka menanyakan lagi mengenai mana yang lebih baik antara sembahan-sembahan mereka dan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu hanyalah mencari perbantahan saja, bukan mencari kebenaran, gitu loh. Ya seperti panjenengan ini, postingan, voice note yang sudah diulang-ulang sejak dulu walaupun saya jawab dengan telak gitu ya. Ya panjenengan termasuk dalam ayat ini juga Mirza Ghulam Ahmad kok. Apa namanya? Mentahsis, menyelewengkan makna, maksud, tafsir dan takwilnya. Jalan pikiran mereka itu adalah kesalahan yang besar. Nabi SAW tidak mengetahui bahwa dia disembah dan dia tidak rela dijadikan. Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui bahwa dia disembah dan dia tidak rela dijadikan sembahan. Itu maksudnya. Saya baca kitab tafsir ini. Tafsirnya antara lain apa seperti yang saya punya ini apa dari apa siapa itu Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah. Tafsirnya beliau itu ya kan, tafsir Al-Wajiz. Ya begitulah. Jadi gak ada kaitannya ini dengan apa, dengan Mirza Ghulam Ahmad, gak ada. Itu yang pertama. Karena tulisan panjenengan dan itu juga mulai dahulu kan. Yang kedua ini, yang kedua tentang hadis riwayat Ibnu Majah di juz 2 halaman 1340, nomor hadisnya 4039 itu ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Yunus bin Abdul A'la, dari Syafi'i, dari Muhammad bin Khalid Al-Jandi, dari Aban bin Saleh, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Anas bin Malik, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Panjang ya. Begini maksudnya. Semua urusan tidak bertambah kecuali kesengsaraan. Tidak pula dunia kecuali semakin membelakangi, tidak pula manusia kecuali makin bakhil, tidak pula kiamat tiba kecuali ke atas orang-orang jahat atau orang-orang buruk, dan tidak pula ada Mahdi kecuali Mahdi itu adalah Isa bin Maryam. Begitu kan? Ini satu hadis saja ya. Sebenarnya
tak perlu ada perincian khusus untuk menjawab hadis Mahdi adalah Isa ini. Sebab masalah itu sudah sangat jelas. Karena satu hadis ini saja tidak mungkin menghadapi ratusan hadis yang menjelaskan bahwa Mahdi dan Isa itu dua personality yang berbeda, gitu kan. Baiklah, tentang Mahdi itu adalah Isa, maka akan dijawab lebih rinci begini, paling 5 menit lagi. Begini, sekali lagi satu hadis ya, kalau disebut dalam mustalahul hadis adalah khabar wahid, tidak bisa menghadapi menggugurkan puluhan bahkan ratusan hadis sahih dan mutawatir yang mengkonklusikan bahwa Isa dan Mahdi itu personalitas yang berbeda. Itu pertama. Yang kedua, Ibnu Majah sendiri meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu adalah hak dan dia dari keturunan Fatimah. Nah, ya kan? Ini dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 1368, nomor hadisnya 4086. Jadi bagaimana mungkin Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa kalau beliau adalah putra Fatimah? Ini saja kan sudah logical fallacy ya, logika yang cacat dari sampean itu. Memang karena dipaksakan. Bukankah Nabi Isa itu terhitung dari pertalian nasab sepupu-sepupu begitu, dari leluhur baginda Nabi atau leluhur Sayyidah Siti Fatimah Zahra Al-Batul, yaitu dari klan Ishak dan klan Ismail itu kan. Dari hadis ini saja sudah terbantah, tetapi nggak apa-apa. Selanjutnya yang ketiga ya, puluhan atau bahkan mungkin ratusan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan membantu Imam Mahdi dalam membunuh Dajjal dan sholat di belakang Imam Mahdi. Ini menandakan bahwa mereka adalah dua orang, bukan satu orang. Dan nanti akan dibahas juga bahwa Amir itu katanya bukan Imam Mahdi tetapi Imam sholat, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Tulisan panjang itu tambah sesat lagi itu. Baiklah, yang keempat, di dalam Mustadraknya Al-Hakim juz 4 halaman 440, kitab Fitan wal Malahim, dan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabirnya At-Tabrani juz 8 halaman 214, hadisnya nomor 7757, juga meriwayatkan hadis di atas dengan kata-kata yang persis tetapi tidak memiliki tambahan. Tidak ada tambahan seperti ini, dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa. Tidak ada itu. Ya, memang di dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 441 sampai 442, kitab Fitan wal Malahim juga ada persis dengan hadis Ibnu Majah di atas, tetapi Al-Hakim sendiri mengatakan bahwa ia tidak bermaksud berdalil dengan hadis itu. Ia meriwayatkannya hanya sekedar ingin mengutarakan keheranannya kepada Bukhari dan Muslim. Begitu kan? Selanjutnya alasan bantahan saya yang kelima. Di dalam silsilah perawi hadis ini masalah ilmu rijal ya. Ya memang harus begini kalau menjelaskan. Gak apa-apa lah, setengah jam lagi gak apa-apa. Di dalam silsilah perawi ilmu rijalul hadisnya itu ya, hadis Ibnu Majah, terhadap hadis Ibnu Majah tersebut kedapatan seorang yang bernama Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi ya. Al-Jandi atau Al-Jundi ini terkenal di kalangan ulama ahli hadis sebagai orang yang suka memalsu, memutar balik dan merancukan hadis. Berikut ini adalah komentar ulama ahli hadis tentang positioning Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi. 1.
Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munifnya halaman 129 nomor hadisnya 324 dan halaman 130 nomor hadisnya 325 setelah menukil hadis di atas yaitu dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa, Ibnul Qayyim menukil beberapa pernyataan ulama. Di antaranya Ibnul Qayyim menukil pernyataan Al-Abiri yang mengatakan bahwa Muhammad bin Khalid ini tidak dikenal di kalangan para ahli ilmu pengetahuan dan yaitu di kalangan ahli ilmu pengetahuan khususnya kalangan mufassir dan kalangan muhaddis. Ibnul Qayyim juga menukil pernyataan Al-Baihaqi yang berkalam hanya Muhammad bin Khalid lah yang meriwayatkan hadis ini, yakni yang ada tambahnya itu. Padahal Al-Hakim Abu Abdillah mengatakan bahwa Al-Jandi atau Al-Jundi itu adalah orang majhul, tidak diketahui dan kacau rancu absud dalam sanad-sanad hadisnya, dan karenanya kadangkala diriwayatkan darinya dari Abban bin Abi Ayyas dari Al-Hasan secara mursal dari Nabi Muhammad SAW. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis Isa adalah Al-Mahdi itu kembali kepada riwayat Muhammad bin Khalid, di mana Muhammad bin Khalid adalah majhul dari Abban bin Abi Ayyas, di mana Al-Jandi atau Al-Jundi adalah matruk, tidak dipakai, dari Al-Hasan, di mana Al-Jandi atau Al-Jundi adalah munqati, terputus dari sanad yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis-hadis akan keluarnya, akan didatangkannya, akan dinuzulkannya Al-Mahdi Al-Muntadhar ya, Al-Hasani At-Tijani, yang saya yakini bahwasanya ia bukan Isa ibn Maryam ya, itu isnadnya lebih sahih ya. Jadi yang kedua, Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib juz 9 halaman 125 hadis nomor 202 menukil celaan Abu Umar dan Abul Fathi Al-Azdi terhadap Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi itu. Selanjutnya Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal juz 3 halaman 535 nomor hadisnya 7479 berkalam. Berkata Al-Azdi tentang Muhammad bin Khalid Al-Jandi Al-Jundi bahwa ia adalah pengingkar hadis-hadis, dan berkata Abu Abdillah Al-Hakim bahwa Al-Jandi Al-Jundi adalah majhul, tidak diketahui. Dan aku Al-Azdi berkata bahwa hadis tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa, ini adalah hadis mungkar ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah, ini kan. Selanjutnya Al-Qurtubi dalam At-Tazkirahnya juz 2 halaman 701 mengatakan, dan perkataannya bahwa dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa bertentangan dengan hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Lalu Al-Qurtubi menukil pernyataan-pernyataan ulama lain yang mencela dan menolak hadis-hadis Muhammad bin Khalid Al-Jandi Al-Jundi ini, kemudian berkalam, dan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu, yang saya yakini seperti itu, bukan Isa Joshua Hamisya ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam akan datang, dan ia dari itrahnya, maksudnya Al-Mahdi itu ada dari itrahnya, dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, adalah hadis-hadis yang sah, kokoh, sahih, bahkan mutawatir. Oleh karenanya hukum ketetapannya sah, harus diambil dari hadis tersebut, tidak dari hadis yang lain. Jadi selanjutnya Ibnu Hajar dalam As-Sawa'iqul Muhriqahnya halaman 164 berkalam,
An-Nasa'i menyatakan dengan jelas bahwa dia Muhammad bin Khalid al-Jundi adalah tertolak. Dan selain An-Nasa'i, dari para penghafal hadis, para hufadzul hadis meyakini bahwa hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu bahwa Al-Mahdi dari keturunan Fatimah, lebih sahih isnadnya. Gitu kan? Selanjutnya Abu Nu'aim al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya-nya mengatakan bahwa hadis itu yang ada tambahannya itu ya adalah hadis gharib, aneh dan asing. Dan Abu Nu'aim al-Asbahani mengatakan, dan kami tidak menulisnya kecuali dari hadis Asy-Syafi'i. Selanjutnya Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah juz 4 halaman 101 sampai 102 berkalam, sedang hadis yang memiliki kata-kata tidak ada Mahdi kecuali Isa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah hadis dhaif atau lemah. Ya, ia meriwayatkan dari Yunus dari Asy-Syafi'i dari Syekh yang tidak diketahui alias majhul dari Yaman. Sanad-sanad dan musnadnya tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Bahkan ukurannya ada pada Yunus bin Abdul A'la, di mana ia mengatakan diriwayatkan kepadaku dari Asy-Syafi'i. Dan dalam kitab Al-Khalaiyat dan yang lainnya dikatakan bahwa Yunus ya bin Abdul A'la meriwayatkan kepada kita dari Asy-Syafi'i. Tidak dikatakan bahwa telah diriwayatkan kepada kami dari Asy-Syafi'i. Ini perkataan yang harus hati-hati memang kalau di dalam meriwayatkan suatu hadis. Meriwayatkan dan telah diriwayatkan itu lain. Ini Mirza Ghulam Ahmad, apalagi khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad, pasti gak paham ini tentang mustalahul hadis. Dan terhadap hadis Muhammad bin Khalid al-Jundi al-Jandi ya, ia mengatakan bahwa hadis ini cacat atau tadlis. Hal ini menunjukkan kelemahannya. Dan sebagian orang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i tidak meriwayatkan hadis tersebut. Walhasil, saking banyaknya cacat terhadap Muhammad bin Khalid al-Jundi ini, sampai-sampai pengikut dan pembela Asy-Syafi'i menolak dengan keras periwayatan hadis itu. Disebutkan bahwasanya Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis daripadanya, itu ditolak keras oleh pembela dan pendukung Imam Syafi'i. Mereka menuduh salah satu murid Asy-Syafi'i dengan berdusta dalam periwayatan hadis ini dari Muhammad bin Khalid al-Jundi dengan dalil bahwa salah seorang mereka melihat Asy-Syafi'i dalam mimpi, artinya secara kasfi, secara barzahi, dan mengatakan, Asy-Syafi'i mengatakan, telah berdusta atas namaku yaitu Yunus bin Abdul A'la. Hadis ini yang ada tambahannya, bukan dari hadis riwayatanku, gitu loh. Wah, ini saya banyak ini. Begitu sampai hampir 21 menit, tapi nggak apa-apa, ini kan ilmu ini. Yang saya jamin 1.000.000% Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnya dan para pengikutnya pasti tidak bisa membaca suatu hadis dengan sistem mustalahul hadis seperti yang saya bacakan. Itu 2 poin saja dari tulisan panjenengan yang ngawur total itu tentang Az-Zukhruf, tentang hadis Ibnu Majah, gitu kan. Jadi ya ini dijawab, ini jawaban saya, nggak apa-apa panjang itu.